Di media sosial dan media massa hari ini tengah ramai membicarakan soal interpelasi yang dilakukan oleh DPRD Pamekasan terhadap Bupati Pamekasan Haji Badrut Tamam. Banyak yang bingung, apa sih interpelasi sebenarnya? Bahkan ada yang menyebut DPRD ini ingin menghentikan atau menurunkan jabatan Bupati Pamekasan. Apa benar demikian? Telah hadir di studio salah seorang pengacara beken, keren, masih muda, Mas Ribut Baidi. Selamat datang Mas Ribut. Selamat datang Gus Imam. Ya. Terima kasih atas undangan kehormatannya Iya. yang disampaikan kepada saya untuk bincang-bincang masalah interpelasi DPRD terhadap Bupati Pamekasan atau pada eksekutif ya. Ya, pada eksekutif. Berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati. Oke. Mungkin yang terdengar ya di masyarakat itu berkaitan dengan mobil sehat. Mobil sehat. Mobil sehat yang didistribusikan distribusikan ke beberapa desa. Ke mungkin desa-desa. Sebagian sudah didistribusikan. Sebagian didistribusikan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di masing-masing desa. Nah, sebenarnya interpelasi ini bukan sesuatu yang berbahaya sebetulnya, karena ini merupakan hak dari anggota DPRD. Jadi ada hak DPRD itu sesuai dengan Undang-Undang MD3. Ya, ini mengalami berbagai perubahannya. Di pasal 371 itu salah satunya ya hak interpelasi terhadap kebijakan-kebijakan bupati yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat. Oke. Nah, saya kira mobil sehat ini adalah kebijakan strategis. Karena apa? Karena bupati di situ juga mempunyai kewenangan dalam bidang konteks kesehatan untuk termasuk salah satunya memberikan fasilitas. Oke. Nah, mungkin mobil sehat ini bagian dari fasilitas itu yang memang harus diwujudkan oleh bupati untuk kepentingan masyarakat luas. Cuma sekarang ini yang perlu kita ketahui bahwa interpelasi ini mungkin sepanjang sejarah kepemilian bupati melalui pilkada langsung di Pamekasan ini belum ada. Baru sekarang? Baru sekarang mungkin ya, baru sekarang. Jadi orang itu menganggapnya ini sesuatu yang menakutkan kan? Wah ya, seolah-olah wah. Padahal ini sesuatu yang lazim sebetulnya. Dan interpelasi itu kalau perlu misalnya bisa ditanyakan setiap waktu, misalnya setiap 6 bulan atau 1 tahun atau bahkan 3 bulan kalau memang anggota DPRD mau dan persyaratan untuk interpelasi itu dipenuhi. Misalnya ada 5 orang pengusung, kemudian ada 25 orang anggota DPRD untuk melakukan hak interpelasi ini kepada eksekutif. Saya kira kalau Pak Bupati hari ini itu sudah paham, karena beliau itu di DPRD Jawa Timur sudah 2 periode. 2 periode ya. Dan mungkin biasa dengan wacana interpelasi atau bahkan merealisasikan hak interpelasi ini. Nah, kalau isu-isu di luar bahwa dengan interpelasi ini kemudian ada pemakzulan, saya kira itu masih jauh. Ada kaitannya nggak interpelasi dengan pemakzulan itu? Saya kira kalau interpelasi ini tidak sampai ke sana ya. Iya. Beda dengan hak angket. Kalau angket ini kan ada penyelidikan. Betul. Penyelidikan anggota DPRD terhadap kinerja kebijakan bupati. Nah, penyelidikan itu hasilnya nanti juga menjadi rekomendasi. Saya kira kalau pemakzulan dari interpelasi ini masih jauh lah. Nah, dan perlu masyarakat ketahui bahwa hak interpelasi ini bagian dari hak DPRD. Betul. Untuk bertanya kepada eksekutif, kepada bupati, wakil bupati, atau kepada OPD berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau program yang itu sifatnya strategis dan berdampak luas. Nah, ada yang bingung. Yang diinterpelasi itu pengadaan mobil sehat. Padahal biasanya yang diinterpelasi kan kebijakannya. Kebijakan. Bukan pengadaannya kan. Kalau pengadaan kan kegiatan kayak gitu. Kegiatan. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Mungkin perspektif teman-teman DPRD kita kan tidak tahu apakah mengarahnya kepada kebijakannya bupati di dalam merealisasikan janji politiknya melalui pengadaan mobil sehat ini, atau memang di pengadaannya yang dilakukan oleh OPD tersendiri. Saya pribadi tidak tahu
OPD mana, kemudian dinas mana yang melakukan pengadaan ini. Tapi yang jelas mungkin istilah will politik ya, will politiknya Dewan itu bagaimana bagian mobil sehat ini merupakan bagian dari kebijakan Bupati untuk masyarakat yang dianggap strategis dan berdampak luas. Kalau memang perspektifnya ke sana, saya kira teman-teman DPRD ya sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Ini haknya beliau kan, haknya teman-teman DPRD pada Bupati. Sama misalnya ketika Bupati punya hak misalnya. Sama saja ini kita punya hak, kemudian DPRD punya hak, eksekutif punya hak. Nah dengan begini, ini kan secara politik dewasa, checks and balance jalan, kemudian kontrol masyarakat jalan. Nah yang repot misalnya selama 1 periode 5 tahun DPRD itu tidak pernah munculkan hak interpelasi. Hak jalan, ajaran sebagainya, landai-landai saja, sehingga masyarakat itu bertanya. Sebetulnya dari dulu misalnya kalau mau interpelasi banyak. Nah contoh, di DPR RI ya, di legislator kita di Senayan itu kan sering misalnya kenaikan BBM ada interpelasi, kemudian pemberian gerasi presiden terhadap terdakwa dulu, terhadap terdakwa narkoba kalau tidak salah, Korbi itu kan melahirkan juga interpelasi. Karena apa? Itu kebijakan yang digunakan oleh presiden yang dianggap strategis dan berdampak kepada masyarakat, dan DPR legislator kita menggunakan haknya untuk interpelasi. Nah, saya kira sah-sah saja sepanjangnya Bupati siap menjawab, dinasnya siap menjawab, sepanjang DPRD juga siap dan persyaratannya terpenuhi, saya kira tidak ada masalah. Karena kalau dibaca di undang-undangnya kan cuman kewajiban Bupati menjawab pertanyaan. Jadi kalau dijawab, saya kira ini mobil sehat bagaimana, kebijakan bagaimana selesai. Dan perlu juga diketahui sebenarnya kalau kita mau melihat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa DPRD dengan Bupati itu eksekutif legislatif itu sama-sama penyelenggara pemerintahan di daerah. Nah namanya sama-sama penyelenggara pemerintahan, maka secara otomatis daerah ini dimajukan bersama, eksekutif legislatif. Nah cara memajukan itu kan dilihat dulu, apakah eksekutif dengan legislatif ini ingin membangun infrastruktur daerah dengan menaikkan APBD atau yang lain sama-sama, namanya sama-sama penyelenggara pemerintahan, maka semuanya itu harus dilakukan, dikembalikan kepada masyarakat. Termasuk yang menganggarkan mobil sehat kan juga DPRD. Informasinya begitu. Kalau secara aturannya kan kalau begitu. Memang dianggarkan bersama DPRD, perspektif saya loh ya, nggak tahu yang lain, mungkin yang lain boleh berbeda pandangan. Ya tidak perlu interpelasi ini. Karena ini untuk daerah. Mobil itu untuk desa, untuk kepala desa. Bukan untuk pribadinya kepala desa, tapi untuk operasional masyarakat desa yang sakit. Ini kan dalam rangka mengimplementasikan Kolker itu. Fasilitas di desa. Kalau teman-teman mikir lah, saya orang desa sebetulnya. Sakit tengah malam. Bagi orang yang mampu wajar, tapi bagi orang yang tidak mampu, dia harus cari biaya, dia harus cari transportasi dan sebagainya. Nah, kalau saya pribadi, ini didorong dulu, program ini didorong dulu sampai selesai. Ada berapa 100 berapa desa itu selesai dorong, kemudian ya kita evaluasi bersama. Nah, kalau belum apa-apa, kemudian ya disoroti, kemudian ada begini, masyarakat nanti ini kan ada semacam ketidakpercayaan, trust publik bahwa Pamekasan ini sebetulnya tidak mau maju. Makanya kemarin sebelum terrealisasi mobil sehat itu banyak dewan yang mempertanyakan mana janjinya. Ketika terrealisasi ini juga dipertanyakan lagi. Nah, saya ini jangan-jangan ini dagelan DPRD yang kayak gitu. Kalau itunya ya wallahu alam lah. Saya tidak dalam konteks menyikapi apakah ini bagian dagelan, apakah ini bagian dari intrik, apakah ini bagian dari memang mau menyampaikan haknya sebagaimana hak masyarakat. Saya juga bagian dari masyarakat sebetulnya. Masyarakat itu juga dilihat apakah memang ini tidak perlu, apakah ini perlu. Nah, kata kunci interpelasi itu kan bahasanya dua versi saya. Satu,
strategis, dua berdampak luas. Ini strategis betul. Berdampak luasnya kalau mobil saya distribusikan semua desa dapat, kan masyarakat juga yang merasakan manfaatnya. Tinggal dilihat misalnya prosesnya. Kalau memang DPRD mau masuk proses dari pengadaan mobil saat ini, ya dilihat dinasnya di mana. Gitu kan. Dan saya kira kalaupun nanti ada dampak misalnya, ada dampak hukum, ini tidak perlu ada interpelasi. Kalau memang ada indikasi ini ketidakberesan misalnya, ya APH boleh masuk di situ. Apalagi ini kan sudah ramai ya, di medsos ramai, ya, di Facebook ramai, kemudian di WA ramai, kemudian ini dan sebagainya. Saya kira masyarakat hari ini hanya perlu tahu bahwa hak interpelasi itu bagian dari hak DPRD yang juga dijamin oleh undang-undang. Betul. Di MD3 itu, kemudian hak interpelasi ini juga bagian dari semangat dari checks and balance dalam negara demokrasi termasuk di daerah. Cuma kita perlu dilihat bahwa kemajuan daerah itu, kabupaten, kota, bahkan provinsi, itu tidak hanya dibebankan kepada eksekutif. Tapi kedua-duanya ini, eksekutif dan legislatif, sama-sama penyelenggara negara. Nah ini harus dilihat dulu. Penyelenggara pemerintahan, mohon maaf. Ini harus dilihat, ruhnya kan di sini. Ruhnya di sini. Nah tidak mungkin, saya sering bincang-bincang Gus dengan teman-teman itu. Tidak mungkin semua janji politik eksekutif itu, termasuk DPRD juga, itu terpenuhi 100%. Betul. Tidak bisa itu. Dilihat dulu konteks kemampuan keuangan daerah, ya kreativitas eksekutif, legislatifnya juga seperti apa. Kemudian dilihat potensi janji itu yang mana yang lebih urgent untuk didahulukan. Kalau semuanya saya kira tidak mungkin 100% terlaksana. Bayangkan misalnya ada 20 janji politik ya eksekutif, atau ada 10 janji kampanye DPRD. Ya dilihat aja, ini yang paling urgent, yang paling kita dahulukan yang mana. Kalau ini yang dahulukan ada 15 misalnya. Karena apa? Janji politik, janji kampanye itu tidak bisa kita perkarakan. Apalagi kalau legislatif, 45 orang berjanji semuanya. Mau perkarakan di mana? Wong itu bukan KTUN kan? Bukan keputusan tata usaha negara. Betul. Dan kita bukan hutang itu. Kalau hutang ya mungkin bisa kita gugat perdata. Bagian wan prestasi atau perbuatan melanggar hukum. Tapi kalau janji politik, janji kampanye mah gugat ke siapa? Terus kalau legislatif paling cuma tidak enakan hati. Dianggap betul. pembohongan berhali ya seperti itulah di mana-mana. Termasuk kalau DPRD dengan bupati ini kan sama-sama penyelenggara pemerintahan di daerah. Terus kalau tengkar terus kapan bekerjanya kan? Dua rumpun ini dua rumpun penyelenggara pemerintahan ini, kalau bahasa kita, dan dua kutub. Kutub eksekutif, kutub legislatif. Ini harusnya melihat apa kebutuhan masyarakat kita. Kebutuhan kita selaku masyarakat apa? Misalnya jalan ya harus bagus. Kemudian menjelang sebentar lagi ini musim kemarau. Apakah kita tidak berpikir ada keringan? Misalnya kita harus serap informasi di situ melalui desa dan sebagainya. Nah itu harusnya diperjuangkan. Karena bupati, eksekutif, DPRD atau legislatif muaranya akan ke rakyat. Betul. Nah kalau mereka dipilih oleh rakyat tapi muaranya tidak rakyat, terus ke siapa? Ke siapa? Ini yang pertanyaannya. Ya sama seperti di presiden, DPR, DPR RI ya. Gubernur, DPRD provinsi dan sebagainya muaranya kan untuk rakyat. Cuma perbedaannya kalau di pusat itu kan penyelenggara pemerintahan, yang penyelenggara negara ya eksekutif. Sedangkan DPR legislatif. Nah kalau di daerah beda lagi. Nah ini yang perlu sebetulnya saya sedikit kurang setuju terhadap undang-undang MD3 ini. Undang-undang yang lain, undang-undang tentang pemerintahan daerah, eksekutif dengan legislatif sama-sama penyelenggara pemerintahan. Tapi di MD3, DPRD di pasal 371 diberi hak untuk melakukan interpelasi. Betul. Ini kan repot juga. Sesama penyelenggara pemerintahan, yang satu punya hak bertanya, yang satu enggak ya. Punya bertanya untuk interpelasi, punya hak angket. Iya. Sedangkan satu sisi dia harus jalan sebagai penyelenggara pemerintahan.
Nah, ini perspektif pemahaman yang saya kaji. Nah, ini ada ketidaksinkronan sebetulnya dari sisi undang-undang sebetulnya. Ya tidak tahu kalau memang ada orang lain yang mempunyai pengertian yang berbeda, itu sah-sah saja. Karena pikiran orang tidak sama, kemudian cara menerjemahkan atau menginterpretasikan itu juga tidak sama. Cuma ruhnya itu sepanjang demokrasi berjalan dengan baik, program pemerintah terhadap masyarakat jalan baik, kemudian check and balance juga jalan dengan baik, saya kira sah-sah saja. Jadi pada intinya apa sih isu mungkin ya, saya juga kurang tahu. Kalau di daerah saya tidak ada, belum dengar isu bahwa dengan interpelasi bupati seakan-akan mau dimakzulkan. Tidak ada kalau di daerah saya. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Paling ya kalau jalan rusak itu kan, itu pasti yang disalahkannya semuanya pemerintahan. Oke. Nah, ini masyarakat harus kita kasih pemahaman bahwa hak interpelasi itu adalah bagian dari hak legislatif untuk bertanya kepada eksekutif berkaitan dengan kebijakan yang sifatnya strategis dan berdampak terhadap masyarakat luas. Dan itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Okay. Jadi kalaupun 3 bulan interpelasi lagi, yang penting itu syaratnya 5 pengusul ya. Yang saya baca di Undang-Undang MD 3 itu, kemudian ada 25 anggota. Iya, disetujui oleh separuh dari anggota yang hadir. Tapi dilihat dulu. Nah, saya kapan hari ada chat berita online masuk bahwa interpelasi ini ada yang bilang cacat hukum. Saya nggak tahu karena nggak baca tuntas itu cacat hukumnya di mana. Mungkin saya berbeda pendapat saja. Sepanjang itu ada aturan hukum yang mengatur, kemudian sifatnya strategis dan berdampak luas, saya kira sah-sah saja. Okay. Bupati eksekutif jawab sudah on the track, ya tidak ada masalah. Selesai urusannya. Oke. Itu saja, berarti ini komunikasi. Iya. Cuma Gus, kita kan tidak tahu komunikasi politik di sahabat-sahabat kita ya di DPRD, kemudian di eksekutif kita kan tidak tahu. Iya. Cuman saran kita ya akur-akur saja lah. Sama-sama. Iya. Toh masyarakat juga berharap kita juga korbannya. Maju ya. Kita juga korbannya. Mungkin bukan hanya saya itu. Korbannya ya kita juga. Nah, kita mau marah ke siapa kalau mau marah-marah? Masa mau marah ke guru ngaji? Nggak mungkin. Iya, betul. Pengambil kebijakannya mereka, beliau-beliau. Oke. Jadi penjelasan dari Mas Ribut ini sangat detail ya terkait interpelasi. Jadi bukan misalnya ini berdampak pada pemakzulan atau impeachment dan lain sebagainya. Tapi biasa-biasa saja gitu. Biasa. Jadi tidak perlu heboh lah kira-kira. Iya. Ya. Terima kasih ya Mas Ribut ya. Sama-sama Gus, Ya, telah menyempatkan waktu hadir ke Lebur TV. Semoga satu saat nanti bisa hadir kembali ke sini. Karena beliau ini pengacara yang luar biasa. Kelasnya sudah mau kelas internasional ini bentar lagi. Semoga aja, amin. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Salam Lebur TV.